Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang geometri. Nah, geometri itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari bentuk, ukuran, dan posisi objek di ruang. Kemudian dalam geometri itu ada yang namanya istilahnya jarak, di mana jarak ini adalah lintasan terpendek antara dua objek. Misal titik A tidak sama dengan titik B, maka jaraknya bisa kita gambarkan seperti pada gambar berikut. Nah, kemudian ada jarak dua titik. Misal terdapat titik A dan titik B, di mana titik B tidak sama dengan titik A. Ya, kemudian jarak antara titik A dan B adalah panjang ruas garis terpendek dari A ke B yang diperoleh dengan menarik garis lurus dari A ke B. Nah, dalam membentuk jarak dua titik ini, langkah konstruksi yang pertama itu konstruksikan jarak antara dua titik dengan cara menarik garis lurus, kemudian konstruksi sebuah segitiga yang memuat garis tersebut, dan hitung jaraknya menggunakan Pitagoras, aturan kosinus, aturan sinus, perbandingan luas atau perbandingan volume. Kemudian ada jarak titik ke garis. Misal terdapat sebuah titik A dan garis L. A tidak pada garis L. Jarak titik A ke garis L adalah panjang ruas garis terpendek dari A ke garis L yang diperoleh dengan cara memproyeksikan titik A ke garis L. Untuk membuat konstruksinya, itu yang pertama kita proyeksikan titik A ke garis L sehingga diperoleh titik proyeksi A aksen. Hubungkan titik A ke A aksen sehingga diperoleh jarak dari A ke garis L ya. Kemudian, konstruksi sebuah segitiga yang memuat jarak dan hitung jarak menggunakan Pitagoras, aturan sinus, aturan kosinus, perbandingan luas atau perbandingan volume. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Misalkan kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak P jika CP banding PG 2:1 dengan titik E ya. Jadi dicari jarak dari P ke E. Kemudian kita gambarkan jarak dari P ke E seperti pada gambar ya, menggunakan garis merah. Nah, dari jarak EP ini kita bisa konstruksi segitiganya. Kita membuat berarti segitiganya EGP. Nah, dari EGP ini yang belum kita ketahui adalah si panjang EG-nya. Selanjutnya panjang EG ini bisa kita cari dengan menggunakan segitiga EGH atau EFG, di mana EF dan FG itu adalah rusuk dari kubus. Sehingga bisa kita gunakan Pitagoras untuk mencari panjang EG. Berarti EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat, di mana nanti EG kuadrat kita dapat 72. Selanjutnya, kita mencari si jarak G ke P. Nah, G ke P ini berarti karena dia perbandingan CP dan PG-nya 2:1, maka dari P ke G itu 1/3 ya, dikalikan 6. 3 ini dari mana? Dari 2 ditambah 1. 6 itu adalah rusuk dari kubusnya. Sehingga kita bisa dapat jarak dari G ke P adalah 2 cm. Nah, dari sini kita bisa menggunakan Pitagoras kembali, di mana EP kuadrat sama dengan EG kuadrat ditambah GP kuadrat. EG kuadrat sudah kita dapatkan nilainya 72 dan GP kuadrat adalah 2 dikuadratkan. Maka bisa kita dapat EP kuadrat sama dengan 76 dan EP sama dengan akar dari 76. Selanjutnya, di contoh soal nomor 2, itu ini kubusnya sama. Yang ditanyakan adalah jarak P ke garis BD ya. Jarak P ke garis BD, kita tarik garis BD-nya, kemudian kita plotkan titik P-nya, kita buat segitiga yang memuat si garis dan titik tersebut. Maka kita bisa dapatkan garisnya itu atau segitiganya itu adalah BDP. Nah, dari BDP itu kita proyeksikan titik P ke garis BD sehingga dapat P aksen. Seperti pada gambar yang paling kanan. Selanjutnya, kita perhatikan segitiga BPC.
BPC. Nah, BPC ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan panjang dari PB ya. Maka BPC ini BC-nya adalah rusuk 6, kemudian PC-nya itu adalah 4 ya, karena dia tadi 2:1. Berarti kita bisa dapat BP kuadratnya yaitu BC kuadrat ditambah CP kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 36 ditambah 16 sama dengan 52. Nah, setelah kita dapat PB kuadrat, maka kita akan mencari sekarang dari B ke P aksen atau D ke P aksen. Nah, gimana cara mencarinya? Ya, kita harus tahu dulu si BD-nya. Nah, BD ini dia itu adalah diagonal sisi, ya, diagonal sisi dari alas ABCD. Berarti kita bisa menggunakan Pitagoras lagi, nanti didapat si BD-nya itu 6 akar 2. Tapi karena kita perlu dari D ke P aksen atau B ke P aksen, maka kita tinggal bagi 2 saja, maka dapatnya 3 akar 2 cm. Nah, setelah itu baru kita bisa mencari PP aksen dengan menggunakan Pitagoras kembali ya. Nah, perhatikan segitiga BDP. Nah, ini adalah segitiga sama kaki. Berarti kita gunakan untuk mencari Pitagorasnya yang segitiga PP aksen B aja ya. Atau yang di sebelahnya boleh. Sehingga kita dapatkan PP aksen kuadrat sama dengan BP kuadrat dikurangi BP aksen. Ya, PP aksen kuadrat sama dengan BP kuadrat dikurangi BP aksen kuadrat. Nah, sehingga kita dapat 52 dikurangi 3 akar 2 kuadrat sama dengan 52 dikurangi 9 kali 2, 18. Maka kita dapat PP aksen kuadrat sama dengan 34. Maka jarak dari P ke P aksen itu sama dengan akar 34 cm atau jarak dari titik P ke garis BD. Nah, selanjutnya ada jarak titik ke bidang. Misal terdapat titik A dan bidang alfa dengan titik A tidak pada bidang alfa. Jarak titik A terhadap bidang alfa adalah panjang ruas garis terpendek dari titik A ke bidang alfa yang diperoleh dengan memproyeksikan A ke bidang alfa. Nah, untuk membuat konstruksinya itu yang pertama proyeksikan titik A ke bidang alfa sehingga diperoleh titik proyeksi yang kita namakan A aksen. Selanjutnya, hubungkan titik A dengan titik proyeksi sehingga diperoleh jarak A ke bidang alfa. Buat garis pada bidang yang melalui titik proyeksi A aksen, kemudian kita buatkan segitiganya yang memuat jarak dan garis pada poin C itu ya. Kemudian, hubungkan jarak dengan menggunakan Pitagoras, aturan sinus, aturan kosinus, perbandingan luas atau perbandingan volume. Contohnya di sini kita punya segitiga ABCD, EFGH, kemudian AB sama dengan BC sama dengan AE, titik P dan Q ini itu adalah masing-masing berada di AB dan AD ya, setengah-setengah maksudnya di sini. Tentukan jarak A terhadap bidang EPQ ya. Kita buatkan EPQ-nya, bidangnya, kemudian nanti cari si jarak dari A ke bidang EPQ itu. Next, kita dapatkan ya nantinya ya tinggal proyeksikan si A-nya ke bidang EPQ, nanti dapat A aksennya, kemudian bisa kita hitung jaraknya. Next, jarak antara dua garis ya. Di sini dua garisnya, yang pertama ada dua garis sejajar. Dua garis disebut sejajar bila terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik potong. Misal terdapat dua buah garis M dan N yang sejajar atau tidak berhimpit, maka jarak garis M dan N adalah panjang ruas garis terpendek dari M ke N yang diperoleh dengan cara memproyeksikan satu titik sembarang di garis M ke garis N. Nah, langkah konstruksinya yang pertama proyeksikan satu titik sembarang di garis M ke N sehingga didapat titik proyeksi. Misalkan kita namakan A, maka proyeksinya itu adalah A aksen. Kemudian hubungkan titik dengan proyeksinya sehingga didapat jarak garis M ke garis N. Konstruksi sebuah segitiga yang memuat jarak dan hitung menggunakan Pitagoras, aturan sinus, aturan kosinus, perbandingan luas atau perbandingan volume ya.
Di sini kemudian ada contohnya, misalkan balok ABCDFGH dengan AB-nya 8, BC-nya 6, AE-nya 4, titik P dan Q adalah masing-masing tengah dari rusuk AB dan GH. Tentukan jarak dari garis AQ ke PG ya. Oke. Kemudian ada jarak antara dua garis yang bersilangan. Dua garis bersilangan bila terletak pada bidang yang sama, misal terdapat dua buah garis bersilangan garis M dan E, maka jarak antara dua garis tersebut adalah panjang ruas garis terpendek dari garis M ke garis N yang diperoleh dengan memproyeksikan satu titik sembarang di garis M ke garis N. Langkah konstruksinya yang pertama buat bidang yang memuat garis M dan memotong tegak lurus N. Jadi di sini syaratnya adalah tegak lurus. Kemudian proyeksikan titik potong ke garis M sehingga diperoleh titik proyeksi. Nanti hubungkan titik potong dengan titik proyeksi tersebut sehingga diperoleh jarak dari garis M ke N. Konstruksi sebuah segitiga yang memuat jarak tersebut dan hitung menggunakan Pythagoras, aturan sinus, aturan kosinus, perbandingan luas atau perbandingan volume. Nah, selanjutnya ada contohnya, misalkan 5 segi 4 dengan alasnya TABCD memiliki panjang rusuk AB sama dengan 4 cm dan rusuk tegaknya itu 6 cm. Tentukan jarak garis TA dan BD. TA dan BD ya, berarti dia bersilangan. Nah, kita konstruksi BD-nya kita gambarkan, kemudian TA-nya juga. Nah, dari TA sama BD ini kita mendapatkan sebuah segitiga ya. Di sini ada TOA ya, TOA. Kemudian si jaraknya itu berarti dari O ke O aksen. Jadi kita proyeksikan titik O-nya ke garis TA ya. Jadi dari garis BD tersebut kita punya titik O kita proyeksikan ke garis TA sehingga didapat O aksen. Nah, segitiga yang sudah memuat keduanya itu segitiga TOA. Oke, selanjutnya kita selesaikan dari hal tersebut. Panjang AO itu adalah setengah diagonal alasnya. Berarti setengah dari AC ya, dimana AC ini bisa kita cari dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita dapatkan akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar 16 tambah 16 sama dengan akar 32. Nah, setengahnya berarti setengah dari akar 32 kita dapat 2 akar 2 cm. Setelah kita dapat OA, maka kita cari OT-nya. Nah, si OT-nya ini berarti kita bisa menggunakan Pythagoras di mana OT kuadrat sama dengan AT kuadrat dikurangi AO kuadrat. Ya, di mana AT-nya ini adalah 6, berarti 6 kuadrat dikurangi 2 akar 2 dikuadratkan. Maka kita dapat OT kuadrat sama dengan 36 dikurangi 8 atau OT kuadrat sama dengan 28. Sehingga OT-nya akar 28 atau 2 akar 7. Dari hal tersebut, kita bisa menggunakan rumus perbandingan luas. Ya, luas segitiga ini, si AOT bisa dicari dengan cara setengah AO dikalikan OT atau setengah OO aksen dikalikan AT. Nah, berarti setengah AO dikali OT sama dengan setengah AT dikali OO aksen. Nah, setengahnya kita coret, kita dapat AO dikali OT sama dengan AT dikali OO aksen. AO itu 2 akar 2, OT itu 2 akar 7, AT itu 6, dan OO aksennya kita cari. Maka 4 akar 14 sama dengan 6 dikalikan OO aksen. Sehingga kita dapat OO aksennya adalah 4 dikali akar 14 dibagi 6. Atau kita sederhanakan OO aksen sama dengan 2 akar 14 dibagi 3. Selanjutnya ada jarak garis ke bidang. Misal terdapat garis G dan bidang alfa dengan garis sejajar bidang. Jarak garis G ke bidang alfa adalah panjang ruas garis terpendek dari garis G ke bidang alfa yang diperoleh dengan memproyeksikan sebuah titik pada garis ke bidang. Ya, gambarnya seperti tampak pada gambar di kiri bawah. Nah, langkah konstruksinya yang pertama itu
Ambil satu titik sebarang di garis G, lalu proyeksikan ke bidang alfa sehingga diperoleh titik proyeksi. Ya. Kemudian hubungkan titik dengan proyeksinya, A ke A aksennya, sehingga diperoleh jarak dari garis G ya ke bidang alfa. Kemudian buat sebuah garis pada bidang alfa yang melalui titik proyeksi. Konstruksi sebuah segitiga yang memuat jarak dan garis yang melalui titik proyeksi, kemudian hitung jarak dengan menggunakan Pitagoras, aturan sinus, aturan kosinus, perbandingan luas atau perbandingan volume. Selanjutnya ada jarak antara dua bidang. Nah, jarak antara dua bidang, misal terdapat dua bidang alfa dan beta yang tidak berpotongan. Jarak antara dua bidang tersebut adalah panjang ruas garis terpendek yang ditarik dari bidang alfa ke bidang beta. Diperoleh dengan cara memproyeksikan sebarang titik pada bidang alfa ke bidang beta. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian langkah konstruksinya, yang A, ya, ambil sebarang titik pada salah satu bidang, ambil sebuah titik pada garis tersebut, kemudian proyeksikan pada bidang kedua sehingga diperoleh titik proyeksi ya. Contohnya di sini ada A, kita proyeksikan menjadi A aksen di bidang selanjutnya. Selanjutnya, hubungkan titik dengan titik proyeksi sehingga diperoleh jarak bidang ke bidang. Buat garis pada bidang kedua yang melalui titik proyeksi tersebut. Kemudian konstruksi sebuah segitiga yang memuat jarak dan garis pada langkah C tersebut. Kemudian hitung jarak dengan menggunakan Pitagoras, aturan sinus, aturan kosinus, perbandingan luas, atau perbandingan volume. Nah, untuk geometri mengenai jarak materinya cukup sekian dulu. Nanti ketika kita menyelesaikan soal akan diingatkan kembali tentang materi yang memuat jarak pada geometri. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.